Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Saya yakin kita semua memiliki banyak teman. Terkadang kita mendapati teman kita berada dalam kesulitan, mungkin kesulitan keuangan dan sebagainya. Sebagai teman tentu kita ingin menolong. Tapi di saat yang sama kita tidak memiliki apa yang dibutuhkan teman kita itu. Satu hal yang dapat kita lakukan adalah mengenalkan teman itu pada seorang yang kita yakini dapat menolong dia. Dalam hal ini kita menjadi penjamin bagi teman yang dalam kesulitan tersebut. Sebenarnya ini adalah niatan yang baik. Akan tetapi niatan ini juga sebuah keputusan yang buruk. Mengapa? Banyak kali kasus seperti ini, teman yang kita tolong itu tidak menepati janjinya. Ujung-ujungnya, kita yang harus bertanggung jawab karena tindakan kita yang telah memberi diri sebagai penjamin. Saya kira kasus seperti inilah yang dibicarakan oleh Salomo dalam Amsal pasal 6 ayat 1-5 yang kita baca tadi. Kata yang sama untuk penanggung digunakan dalam Kejadian 43, yakni dalam kisah Yehuda menjadi penanggung Benyamin. Saat itu Yakub menyuruh mereka kembali ke Mesir untuk membeli gandum. Namun anak-anak Yakub enggan berangkat bila Benyamin tidak mereka bawa. Sebab hal itulah syarat yang diminta Yusuf apabila mereka datang kembali ke Mesir. Menjadi penanggung adalah menjadi penjamin atas hutang atau tanggung jawab seseorang. Untuk kasus Yehuda, menjadi penanggung itu tidak ada persoalan di belakang hari. Namun dalam kehidupan masa kini, menjadi penanggung atau penjamin bagi sesama kadang sangat riskan. Niat baik tidak selalu berakhir baik, dan pertemanan yang baik juga tidak selalu menjadi sebuah relasi yang tetap terjaga, karena hal tersebut berkaitan dengan karakter seseorang. Dapat saja terjadi waktu atau keadaan akan mengubah perilaku. Teman yang kita percayai ternyata tidak setia dan justru berlaku tega. Bagaimana bila kita ada di situasi sulit itu karena menjadi penjamin bagi orang lain? Pengamsal menasihatkan, berlututlah, desaklah sesamamu itu. Cara praktisnya adalah mendatangi pihak pemberi hutang yang kepadanya kita menyediakan diri menjadi penjamin, mengakui salah karena telah mereferensikan orang yang tidak baik, meminta maaf, dan melakukan upaya nyata dengan membayar, meskipun hal tersebut butuh waktu lama. Ada beberapa istilah yang digunakan di sana. Jangan membiarkan matamu tidur, lepaskan dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Ini merujuk pada menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas utama yang harus diselesaikan dengan segala cara dan dengan sekuat tenaga, akal, dan pikiran, supaya relasi kita dengan orang yang memberi pinjaman itu tidak rusak. Namun yang lebih baik dari hal tersebut adalah mencegahnya, yakni
tidak menjadi penjamin bagi siapapun, sebagaimana dinasihatkan dalam Amsal 22 ayat 26. Jangan menjadi penanggung hutang sesamamu, karena hal tersebut akan meletakkan kita dalam situasi yang sulit. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.